WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Saudara yang kasih Tuhan, kita bertemu kembali hari ini dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro Yogyakarta, Jumat 29 Januari 2021. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Mari kita simak bersama-sama. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Saudara, mari kita renungkan bersama-sama sabda Tuhan hari ini. Tuhan Yesus sudah menjelaskan bagaimana sabda itu seumpama biji sesawi, yang meskipun sebagai biji atau benih menjadi yang terkecil di antara yang lain, tapi ketika tumbuh, dia akan menjadi sangat besar, bahkan bercabang, bahkan menjadi tempat untuk sarang burung. Tapi satu hal yang harus kita renungkan dari awal sabda ini tadi, bahwa biji sesawi tidak akan tumbuh dengan sendirinya tanpa campur tangan Tuhan. Di awal tadi memang dijelaskan bahwa ketika biji ditanam di tanah, seolah-olah dia tumbuh dengan sendirinya, atau seolah-olah bumi yang menumbuhkannya. Tetapi Tuhan sebagai sumber kehidupan, dari Tuhanlah kehidupan dari biji itu berasal, sehingga menjadi besar. Tetapi saudara, seperti bacaan di hari-hari yang lalu, mari ketika biji atau sabda Tuhan itu ditaburkan pada kita, di hati kita, mari kita membuat diri kita dan hati kita menjadi tanah subur, sehingga biji sesawi yang kecil itu tumbuh menjadi besar dan menjadi yang terbesar dari segala tumbuhan yang lain dalam hati kita. Mari kita memupuk sabda Tuhan dalam hati dan diri kita, agar tumbuh menjadi besar, bercabang-cabang yang banyak, dan bahkan menjadi sarang burung atau binatang-binatang yang lain. Artinya, hati kita yang ditumbuhi oleh benih sabda Tuhan menjadi sumber kehidupan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara, janganlah menghentikan sabda Tuhan dalam hati dan pikiran kita saja,
tapi mari kita tumbuhkan dalam perbuatan yang konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hanya dengan demikianlah sabda Tuhan itu dinyatakan di dunia ini. Sabda Tuhan hanya akan menjadi sabda yang hambar dan tak bermakna ketika hanya berhenti dalam hati kita. Tapi sungguh menjadi sabda yang punya makna yang mendalam ketika kita mampu menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saudara, kita berjuang agar hati dan diri kita menjadi tanah yang subur untuk tumbuhnya sabda Tuhan. Berkah dalam.